Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tanggal 12 Desember 2021, redaksi mendapat surat rilis berita yang masuk ke dalam email yang ditujukan. Surat itu surat terbuka untuk Wali Kota Medan terkait adanya 2 orang direksi PUD Pasar Kota Medan yang melakukan aktivitas pekerjaannya ke Banda Aceh dengan alasan studi banding. Dan juga di situ menceritakan bahwa perjalanan itu mengutip uang dari pihak ketiga PUD Pasar Kota Medan. Untuk memastikan hal ini, di sini telah hadir perwakilan dari PUD Pasar Kota Medan, dan di sini juga ada Ketua LSM Penjara Siap Berani Benar, yang langsung ketuanya Bung Zulkifli akan menanggapi hal ini. Hari ini pas tanggal 14 Desember 2021. Saya bermula dulu kepada yang di sebelah saya kanan dulu, dari PUD Pasar Kota Medan. Kali ini kita kedatangan tamu di kantor redaksi mediakomentar.com dari pejabat PUD Pasar Kota Medan, Abang Erwansyah. Kasubag Kasubat Humas. Ini supaya tak jadi persepsi, nanya nih Bang. Datang ke kantor kita nih sekitar jam 5 ini, ke kantor redaksi ini kan orang seram nih ke media kan. Ada tahu pihak perusahaan atau pribadi jalan-jalan? Jadi kalau datang ke media komentar ini sebetulnya ada persetujuan dari pimpinan, sekaligus silaturahim lah dengan bukan orang baru lagi nih, Bang Arifin ini kan. Tetap kita jalin silaturahim. Itulah tujuannya. Ya, ini kan terkait nih, redaksi juga dapat berita surat terbuka, katanya jalan-jalan ke Banda Aceh ini. Nah, 2 direksi nih, Ismail Pardede, Direktur Operasi, sama Direktur SDM Imam Abdul Hadi. Sebetulnya satu nih, perjalanan ini resmi atau jalan-jalan nih Bang? Jadi begini, perjalanan kita ke kunjungan kerja itu ke Aceh itu memang resmi ya, berarti ada cara tertulis ya? Secara tertulis. Ada administrasi pasar administrasi yang memang langsung disetujui oleh Dirut selaku pimpinan terutama. Kemudian tembusan juga ada ke wali kota dan badan pengawas. Berapa hari di Aceh? Kita ke Aceh itu hanya 2 hari karena kunjungan kerjanya aja. Jadi tanggal 9 dan 10. Oh, itu jumpa wali kota Banda Acehnya atau dinasnya? Ya, jadi kebetulan karena kita urusan kerja yang membawahi pasar, itu kebetulan di Banda Aceh itu mereka masih dinas. Jadi di sana masih bergabung Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang membawahi UPTD Pasar. Jadi kunjungan kita sana itu mau melihat seperti apa pasar ikan, pelelangan ikan di sana kan? Nah, kita memang ada wacana jauh sebelum ini itu Pak Dirut, Pak Suwarno ini selalu membuat
inovasi-inovasi untuk mendapatkan PAD, potensi-potensi yang harus kita kejar dan membuat kreativitas bagaimana pasar itu hanya jangan itu saja pendapatannya. Jadi dibuatlah mencari potensi-potensi yang ada. Jadi kunjungan kita itu jauh sebelumnya Pak Dirut selalu menyampaikan kalau misalnya pasar itu hanya ada di pagi hari atau siang hari, malam itu kenapa nggak kita berdayakan untuk menambah PAD? Misalnya adanya pasar kuliner malam atau jajanan malam ataupun kayak di pasar Hindu itu kan pasarnya pagi, siang. Nah, dan itu bersebelahan dengan Kesawan yang memang saat ini itu sudah di-launching oleh Wali Kota Medan, itu semacam Kesawan City Walk itu adalah kuliner-kuliner untuk Kota Medan. Nah, kita berdampingan itu, jadi pasar Hindu itu akan kita buat jadi pasar malam hari itu pasar aksesoris. Jadi intinya tanggal 9 sama tanggal 10 Desember ya, 2 hari lah di sana kan. Gitu. Ini resmi nih, ada surat dinasnya, memang studi banding. Ya. Suratnya pun ada tembusan ke wali kota, badan pengawas ada juga ya. Berarti bukan jalan-jalan dong. Dan nampaknya terencana nih, bukan dadakan, bukan. Ini memang terencana. Jauh sebelumnya memang sudah direncanakan. Karena dalam surat terbuka itu seolah-olah nih macam, wah nih mau jalan-jalan karena ada jadi direksi satu karyawan PD Pasar. Tidak, itu salah besar itu. Tidak seperti itu. Man satu ini, ini kan banyak di surat itu nyatakan kalau memang bicara tentang pelelangan ikan, PD Pasar kan tidak ada TPI-nya kecuali bermitra ya. Nah, dengan pasar di Jalan Cemara itu TPI Cemara. Kok kesana sih berbicara dengan TPI di sana? Jadi begini, ke depan kita harus mencari pendapatan itu tidak lagi yang saya bilang sampaikan tadi pasar-pasar yang sudah ada. Kita harus menciptakan potensi pendapatan itu. Ya mungkin karena adanya misalnya pasar yang sudah ada malam hari itu tidak mati, kita hidupkan kembali. Nah, kita juga Pak Dirut selalu sampaikan kita harus berbuat pasar-pasar yang memang khusus, misalnya pasar ikan tadi, pasar pelelangan ikan. Ada nanti pasar khusus daging, nanti ada pasar khusus sayur mayur. Nah, kebetulan memang sudah ada di pasar Hindu, ya kan itu. Nah, ada nanti pasar khusus unggas. Jadi memang kalau pengunjung itu dia mau kemana, dia mau cari apa, tidak lagi dia mencari di pasar itu ada di sini kan gitu, dia memang khusus dia mau ke situ. Oh, jadi program seperti itu. Memang di Medan ini belum ada juga pasar unggas tuh ya? Belum. Itulah yang mau diciptakan. Gitu. Kenapa harus ke Aceh? Ini surat itu kan yang bilang Siti Bodo, ada yang di Gorontalo nih. Betul. Kenapa harus ke Aceh? Nah, pertama Aceh itu adalah salah satu sumber ikan yang datang ke Medan yang besar, dan mereka selalu ikan segar itu selalu dari Aceh karena mereka yang terbesar, walaupun ada dari Sibolga, Tanjung Bali dan sebagainya kan. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mesti ke Aceh? Nah, ini kan bisa minum dulu. Oh, iya. Jangan serius sekali, serius tapi santai ya kan. Kenapa mesti ke Aceh? Kenapa nggak ke Situbondo atau ke yang Jawa sana? Jadi secara logika akal sehat kita, kalau kita mau studi banding, kalau adanya memang yang dekat dengan kita, ngapain kita jauh-jauh sampai mengeluarkan biaya terlalu besar? Toh juga sama. Nah, ini logikanya gitu loh. Nah, ternyata ketika kita studi banding ke sana, ternyata Aceh itu udah kayak motonya semen Padang. Maksudnya gimana? Artinya kita masih
baru merencanakan untuk membuat ini, ternyata Aceh sudah membuat. Jadi udah ada pasar ikan pelelangan tersendiri. Nah, kalau itu ada lah di Medan. Ada kan Nah. gitu. Cuma kan bukan milik kita. Iya. Kan gitu. Nah. Nah, kemudian ada pasar khusus unggas. Nah, ini. Nah, jadi memang mereka kalau mau cari katakanlah daging ayam dan sebagainya, udah ada. Ini pasarnya. Nah, kalau mau mencari pasar khusus daging, ada dia. Nah, gitu loh. Jadi makanya kita gua coba-coba ya. Makanya kita berkunjung ke sana. Tukar pikiran. Nah, ternyata ketika kita sampai di sana, memang kepala dinasnya sangat welcome. Dan dia menyampaikan, kami akan ke Medan untuk belajar studi banding lebih banyak lagi kepada PUD Pasar Medan. Wah, ini kayak sambut ini namanya. Dan memang mereka menjadwalkan awal tahun. Tahun 2022. Mereka akan berkunjung. Nah, ini hubungan ya kita anggap ini sebagai sebuah kolaborasi ya gitu ya, kolaborasi yang selalu digaungkan oleh. Tapi di dalam surat itu juga nih, ini saya berdasarkan surat yang surat terbuka dikirim. Katanya sampai ada meminta-minta dari pihak ketiga, misal pengelola jaga malam, dananya, itu parkir. Sebenarnya nih perjalanan dinas ke sana itu ada ada uang jalan atau memang benar dikatakan yang dalam surat itu? Jadi sebenarnya itu tidak benar. Nah, yang benar macam mana? Yang benar seperti ini. Kita studi banding ke sana. Kita tidak pernah menggunakan anggaran dari PUD Pasar Kota Medan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah meminta-minta kepada pihak ketiga. Kalau ada, segera buktikan. Nah, kita malah mengeluarkan uang pribadi untuk mendapatkan ilmu. Ya. Artinya, kita pun sekolah menggunakan biaya untuk mendapatkan ilmu. Nah, kita pun sama juga dengan hal ini. Jadi itu berita yang tidak benar. Kalau itu memang diceritakan tentang hal itu, saya boleh buktikan itu. Dan siapa yang memberitakan itu harus membuktikan, membuktikannya dari mana sumber berita dan dari siapa uang yang diberikan untuk perjalanan kami. Masalahnya surat kali itu hanya tertulis karyawan aja, nggak ada namanya. Ada namanya ya. Kalau ada namanya pun kita sebagai orang media kita cari juga ada bukti itu enggak? Iya. Nah, ya ini kebetulan datang pula kenapa tadi ya tanya saja biar jelas kan gitu kan. Dari mana tadi? Dari sumber beritanya? Surat terbuka dikirim ke email redaksi yang dari karyawan PUD Pasar. Wah, ini sedap nih. Gak ada namanya. Gak ada namanya. Sementara karyawan PUD Pasar kan banyak nih, ratusan ya, itulah. Ya syukurlah abang datang mengklarifikasi ini. Lagu lama ini. Harus nama karyawan, lagu lama. Ya begitulah kira-kira. Itu persepsi abang aja, kan begitu kan. Yang jelas keterangan udah jelas tuh bahwa berangkat itu resmi. Bukan jalan-jalan. Nah, kedua pakai dana pribadi rumahnya. Pakai pribadi. Atau saya sebutkan dana pribadi saya. Nggak usah. Jika nggak ada kutip-kutip bang. Nggak ada. Kalau ada buktikan. Kita buktikan. Jumpai saya. Terkait pasar ikan itu memang PD Pasar punya rencana. Betul. Memiliki pasar ikan sendiri. Iya. Bukan sebagai mitra dari TP, bukan. Kalau ini selama ini kan bermitra kita. Bermitra. Kita mau membuat seperti itu. Gitu kan ya. Ini kan ya kalau wacana artinya cita-cita itu kan sah-sah saja. Ya betul. Untuk yang lebih baik. Kan gitu. Bagus nih sebenarnya. Iya, Cuman ya itu tadi ya seram juga nih surat terbuka ini kan gitu. Betul, kan. Cuma kan di masa pandemi ini. Gitu. Siap. Orang dilarang pulang kampung, keluar kota, kan gitu kan. Kita jalan-jalan. Katanya sih, padahal dinas juga, kan begitu kan. Tapi itu semuanya tak benar. Tidak benar.
Oke, ada yang mau ditambahkan Bang atau kenang kesanan waktu di sana? Eh, Kalau saya menambahkan begini, kalau yang positif itu harus kita lakukan, apalagi kita bisa berkolaborasi, kita menimba ilmu dan dari pihak Banda Aceh juga akan menimba ilmu seperti apa, karena mereka masih dinas, mereka berharap supaya Banda Aceh itu juga bisa jadi perumda, itu cita-cita mereka. Kalau Lor Banda Aceh kemari, Nah, masih mau nggak abang datang lagi kemari? iya, kita tetap silaturahim jangan putus, kita tetap akan kemari. Oke, selanjutnya Bang, tadi abang sudah menceritakan panjang lebar perjalanan ke sana. Kali ini udah giliran LSM Penjara lah ya, Ketua LSM Penjara Sumut menanggapi apa yang sudah dibicarakan Kasubag Humas PUD Pasar Kota Medan. Terima kasih. Saya lihat dari Kabak Humas PUD, ya, Humas kan, Kasubag Humas PD Pasar Kota Medan yang telah menyampaikan sebenarnya. Bahkan kita dengar isu tadi katanya tanpa ada surat tugas, ada lagi dadanya katanya pungli. Wah, kita heran, kenyataannya itu hanya hoax. Wah. Saya lihat juga, saya dengar sebenarnya kepemimpinan Pak Kepala Dirut PD Pasar sekarang mungkin saya lihat sangat Pak Suwarno sangat lebih baik. Saking banyaknya program dan juga PAD yang katanya kemarin saya dengar sempat valid itu PD Pasar. Bahkan gaji karyawan tersendat-sendat katanya. Memang luar biasa Pak Suwarno. Punya program visi misinya untuk memajukan pasar Kota Medan ini cukup sangat diacungkan jempol menurut pandangan saya. Bahkan sampai dengar kabar dari Pak Kabak Humas ini ke Kasubag Humas sampai ke Aceh pun tanpa uang dari uang operasional, uang dinas. Wah, Uang pribadi kan sudah luar biasa ini orang yang mau berangkat kunjungan kerja ke sana tanpa mempergunakan uang dari kas PD Pasar. Memang saya salut, acung jempol juga buat Pak Dirut PD Pasar, Pak Suwarno yang bagaimana kedepannya memajukan pasar Kota Medan dan menciptakan bagaimana supaya pedagang-pedagang hidup kembali suasana sesuai dengan program Pak Wali Kota, bagaimana kesan square itu bisa dihidupkannya. ada pasar unggas lah kita di Kota Medan ya kan, khusus ada pasar-pasar khusus ya kan. Ya, pasar khusus, pasar untuk keramik aksesoris itu memang menciptakan suasana Kota Medan biar hidup lagi seperti yang dulu. Memang salut saya dengan Bapak. Jadi intinya mendukung lah ya program perjalanan ini kan isu yang tadi itu tadi ternyata ini resmi nih kan gitu. Ya, kalau saya lihat programnya resmi dan diketahui dan ada surat tembusan sampai ke Bapak Wali Kota, bahkan ada ke bidang pengawas ya, badan pengawas. Ini kan resmi dan saya lihat mungkin bisa saja melihat di bagaimana keadaan pasar yang ada di daerah Aceh sana untuk di daerah Kota Medan, kan tidak salah kunjungan itu. Apalagi tanpa ada anggaran kos dari PD Pasar. Memang cukup solid. Tim Pak Suwarno ini solid untuk membantu majukan PD Pasar walaupun tanpa dana, dengan uang pribadi. Ini saya heran, terkejut juga ini. Padahal tadi ini ada mau menghantam atau apa ini kan biasa lah LSM ya kan. Kita sebenarnya bukan tujuan, kita hanya mengkritisi supaya ini jangan terjadi, jangan ada pungli. Ya. Kalau kami DPD LSM Penjara Sumatera Utara, saya Ketua Zulkifli, moto kami siap berani benar, bukan untuk mengorek-ngorek, tapi kami seandainya pun ada temuan, kami akan mohon ini loh dibenahi, dibagusi. Tidak Jadi ada. di Kota Medan nih kita dukung lah ini program nih. Ya, kalau ini kita dukung. Nampaknya memang betul bagus kan gitu kan. Makanya itu saya lihat terus terang aja dengan Pak Suwarno ini, saya sepi itu katanya PD Pasar nih mau udah pilot katanya, sampai memang benar gaji-gaji, tapi sekarang pendapatannya cukup signifikan katanya, sampai katanya
sampai 1000% ya nggak salah. Siap. Wah ini gila ini loh. Kerja siapa kayak gitu belum 100 hari sudah mempunyai hasil yang bagus. Iya. Ini dah kita bayangkan siapa sih bisa menciptakan ini dengan ide-ide yang menerobosan yang cukup berani untuk menciptakan PAD Kota Medan. Ini saya salut dengan Pak Dirut Pd Pasar Pak Suwarno. Walaupun kata orang dulu dia seorang pedagang, tapi dia punya ide-ide cemerlang untuk majukan PD Pasar dan juga menciptakan PAD Kota Medan. Saya salut. Mungkin kedepannya PD Pasar lagi bisa bersinergi, bisa maju ke depan. Kami siap untuk membantu. Walaupun namanya kami sebagai pemantau kinerja aparatur negara, bukan berarti kami memantau, kami takut, tidak. Kita memantau itu dengan ada temuan kita mau menyampaikan supaya ini toh jangan ada kerugian negara atau kerugian PAD atau pendapatan PAD berkurang, dan bagaimana juga bisa yang dulunya kami dengar bahkan gaji pegawainya nggak bergaji gitu, kita nggak bisa pikir. Mungkin alhamdulillah belum sampai 100 hari ya, ini sudah cukup luar biasa, bisa juga lah. Saya salut angkat jempol. LS Penjara mendukung terus. Siap. Oke. Nampak jelas nih Bang ya? Siap. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh PUD Pasar Kota Medan itu bisa membuat Kota Medan ini khususnya di bidang pasar lebih maju, dan walaupun dikatakan pasar tradisional tapi cara kerjanya modernnya gitu ya. Nah, janganlah pula jadi tradisionalan gitu. Namanya kota ya kan. Jadi saya sedikit menambahkan saja nih, Ya, Bang. Pak Dirut itu, Pak Suwarno itu selalu menyampaikan kepada kita, tolong gali potensi-potensi yang ada, ciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan PAD pasar itu selalu digaung-gaungkan Pak Dirut. Jadi kita terus membuat kreativitas untuk menciptakan PAD atau meningkatkan PAD. Nah, Pak Dirut selalu menyampaikan kepada Tapi minum dulu lah, minum lagi kita. Ya. mungkin di kafe Jalan Waringin. Ya. Piring. Oh, jadi. Ya. Oke, lanjut. Jadi Pak Dirut selalu menyampaikan kepada pihak media, LSM, dan lain-lain, itu selalu menyampaikan kepada ucapan terima kasih. Tolong kritik kami, jadi berikan masukan kepada kami, itu selalu disampaikan oleh Pak Dirut. Karena Pak Dirut berharap bapak-bapak baik dari media maupun negara itulah sebagai mata telinga dari perusahaan ini. Jadi selalu disampaikan, jangan merasa tidak baik, sampaikan saja. Kalau itu ada semacam katakanlah pungli dan sebagainya, sampaikan. Karena media itu pekerjaannya Malaysia sama nih, social control. Ya. Ya, itu. Selalu disampaikan Pak Dirut seperti itu. Justru kami dengar kabar begini, ini nggak benar ini, tapi kenyataan ada dari Kabak Humas Kasubag Humas menyampaikan, wah ini program Pak Dirut juga harus kita dukung, sebenarnya yang hoax disampaikan itu tidak benar gitu. Oke, Pak. Oke, Ya. itu aja. Ya.